Aduh. 有人， Warak, aduh. Aduh. Warak, aduh. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Kasih lihat gitu Mas. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh Masih saja pembahasan mengenai persoalan ijazah Pak Mulyono. Dan tentunya netizen memberikan sindiran-sindirannya maupun komentar kerasnya, parodinya terhadap Pak Mulyono karena mereka sangat-sangat geram dengan apa yang menjadi perilaku Pak Mulyono yang semakin kesini semakin berbelit-belit dengan kasus ini. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya kita lanjut dulu bagaimana video selanjutnya, dan silakan sahabat-sahabat tangkapi. Mau yang panjang atau yang pendek? Nah, kalau yang pendek ya bukan urusan saya. Itu kalau jawaban yang pendek. Kalau yang panjang ya sabar dulu. Yang komplit, kalau yang panjang ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan atau oleh hakim. Ya, ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan atau oleh hakim. Gitu. Nah, saya lihat di berita. Saya lihat di berita jawabannya seperti itu. Jos, tuh kan? Nah, salah lagi saya. Ini negara masih bisa dibenerin apa enggak sih? Masa sekelas anak kecil aja bisa ngomong gini? Sekarang coba kita pikir aja lah Kak secara akal sehat. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu asli, apa sih susahnya hanya tinggal menunjukkan ijazah yang aslinya aja ke publik? Kan nggak jadi heboh seperti itu. Jadi kalau misalnya memang terbukti ijazah Pak Jokowi itu palsu, apa dampaknya buat masyarakat? Kalau Pak Jokowi tidak diadili, ya dampaknya bisa jadi mengurangi semangat anak bangsa untuk kuliah. Kenapa gitu? Ya iyalah Kak, orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Nah, logikanya kalau memang ijazah itu asli, saya yakin Bapak sendiri bangga. Bangga kasih tahu semua rakyat kalau Bapak punya ijazah asli. Oh ya, satu lagi. Itu gelar Bapak doktorandos atau insinyur. Kapan berubahnya? Kapan berubahnya, Pak? Tolong jujur ya, Pak ya. Jujur. Akte kelahiran dia itu benar-benar namanya Mulyono atau Joko Widodo. Kenapa? Karena kalau ternyata nama beliau itu Mulyono atau kalau Mulyono berarti benar apa yang dikatakan oleh beliau di kepada bahwa namanya Mulyono karena sakit-sakitan makanya diganti jadi Joko Widodo. Tapi kalau kemudian nama itu muncul setelah 2018, setelah almarhum Hari Mulyono itu meninggal, berarti nama itu buat saya dia mencoba menggatuk-gatukkan antara nama dia dengan Hari Mulyono. Satu lagi Prof, ini menarik ini. Kita baru ingat kalau soal akte kelahiran. Kalau memang akte kelahiran itu ada di tahun 61, kalau namanya Mulyono, berarti itu terusnya Moel Jono. Iya. Oke. Kita belum pakai IYD loh. IYD itu baru ada ya 7273 Prof. 73. Ya. Atau kalau dia Joko Widodo ya di Joko. Pakai D ya. Iya, kalau dia pakai Y berarti dia Yoko Widodo. Yoko Widodo. Kayak Yoko Ono berarti. Kayak Yoko Ono. Iya. Ini coba dicari ya aktenya. Jadi ini kita nggak mengatakan akte itu palsu ya. Iya. Kita menantang sekarang. Ayo akte kelahiran dicari. Kalau Obama Prof, gampang juga bukan akte kelahirannya dia di Amerika, dia yang semula nil aktenya. Akte kelahiran itu data pribadi nggak Pak? Nanti data pribadi lagi. Yang masuk data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 2008,
saya nanti dikira sombong lagi, Mas. Saya termasuk yang merancang itu juga gitu ya. Di pasal, Katakan aja, Pak. ya di pasal 17 itu nggak masuk. Oke. Pasal 17 ya ayat H itu adalah yang masuk itu ada yang berhubungan dengan nilai. Nilai itu misalnya KHS, kartu hasil studi. Oke. Data kesehatan. Misalnya kesehatan kita, otak kita itu ada, itu baru masuk. Pemeriksaan ya. Pemeriksaan atau misalnya pemeriksaan lab ya, SGPT berapa, SGUT berapa itu data pribadi. Ya. Tapi kalau yang namanya ijazah, apalagi skripsi, akte kelahiran, nggak apa-apa. Kalau KTP mungkin karena KTP itu ada NIK. Ya, Aturan data pribadi itu misalnya apa? Aturannya adalah ada data yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan di luar kepentingan aslinya. Itu baru data pribadi. Oh ya, nomor akte kelahiran kita kan nggak bisa diapa-apain, nggak bisa buat tarik duit misalnya. Inilah Mas yang tadi nyambung yang sebelumnya tadi. Itu yang namanya kalau ada sebuah undang-undang itu kita harus tahu yang namanya naskah akademiknya. Jadi pemeriksaan di Polda Metro kemarin itu yang menarik itu yang panjang itu malah kita diskusi. Ya saya sebut kita ngasih kuliah gitu, tapi itu kan kita dengan para penyidik kan malah diskusi. Aturannya pasal 32 dan 35 itu digunakan untuk apa? Ya saya yakin kalau Pak Jokowi nggak memaafkan mereka. Orang-orang yang mendukung Jokowi atau membela Jokowi itu adalah penyumbang kehancuran negara Republik Indonesia. Karena apa? Sudah jelas Jokowi itu pembohong, tetapi masih dibela-bela. Itu termasuk penyumbang saham dalam kehancuran negara. Dan ketahuilah, siapapun mereka yang ikut membela kebohongan sama halnya menanam saham dalam kehancuran negara Republik Indonesia. Dan saham Anda nanti akan Anda petik di akhirat. Ketahuilah, karena apa? Sudah banyak bukti kebohongan-kebohongan Jokowi, sudah banyak bukti korupsi-korupsi di era Jokowi sangat menggila. Kurang bukti apa lagi? Masih membela Jokowi, apakah mereka juga terlibat atau mendapatkan bagian? Yang jelas rakyat jelata harus buka mata, buka hati, biar bisa membedakan mana orang yang baik beneran dan mana orang yang baik tipu-tipuan. Kita harus lebih jeli, kita harus segera berbenah diri supaya Indonesia kembali jaya. Jangan sampai negara kita tercinta hancur gara-gara Jokowi dan para antek-anteknya. Mereka itu hanya mikir dirinya sendiri, tidak pernah memikir nasib bangsa ke depannya gimana. Karena apa? Rata-rata yang membela mati-matian Jokowi itu mereka orang-orang yang sangat kaya. Mereka tidak pernah berpikir anak cucu mereka itu gimana hidupnya. Karena apa? Hidup itu penuh misteri. Anak cucu kalian belum tentu juga hidupnya mewah seperti kalian-kalian yang membela Jokowi sekarang ini. Karena apa? Suatu saat itu yang namanya bangkai pasti tercium juga. Bisa saja nanti kalian yang membela Jokowi mati-matian, yang kalian mendapat bagian-bagian, itu kasusnya diungkap dan harta kalian akan musnah, dimusnahkan oleh Tuhan. Anak cucu kalian yang akan merasakan pahitnya hidup nanti. Karena apa? Karena yang namanya kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri, dan Tuhan sendirilah yang akan menunjukkan jalan kebenaran itu. Jadi sepandai-pandai kalian menutupi kebusukan Jokowi, ada masanya pasti akan tercium
juga.